Biasanya kan ini baut ini dilepas, kita masukin keran, terus dikencengin bautnya. Itu keliru teman-teman. Halo, ketemu lagi dengan saya Mada. Kali ini kita mau sedikit refresh aja tentang mesin cuci, dari mungkin cara penggunaannya, ada komplain-komplainnya, cara pemakaian atau kinerjanya bagaimana. Karena selama ini banyak di kolom komentar yang kalau Mas ini gimana nih gimana. Nanti kalau ada yang lain-lain juga bisa ditambahkan di bawah, kita akan balas satu persatu. Dan ini yang kalian wajib ketahui kalau punya mesin cuci di rumah. Biar apa? Biar awet tentunya. Mesin cuci ada dua teman-teman. Jadi yang model manual itu yang mesinnya tabung dua. Seperti ini contoh. Seperti ini. Jadi ini bak pencucian. Ini pengeringan. Ini yang model manual. Sama yang otomatis. Otomatis itu yang tabung satu. Yang satu tabung aja. Kalau yang manual kita nggak perlu bahas sih. Biasanya barangnya jarang banyak yang ditanyakan. Teman-teman udah banyak yang pakai, tapi yang banyak ditanyakan, banyak yang dikomplainkan, dikeluhkan itu mesti yang tabung satu. Mungkin dari cara pakainya gimana, kinerjanya gimana, perawatannya gimana. Kita harus simak sampai akhir. Oke guys. Sebenarnya kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Tapi kita refresh lagi. Terutama pada ini, cara pakainya dulu ya. Dari segi mesin cuci satu tabung, itu cara pakainya adalah ketika kita nyalakan, terus kita pencet tombol start. Yang terjadi nanti adalah dia ngisi air secara otomatis. Jadi nggak perlu kita ngasih air kelewat sini, nggak perlu. Dia otomatis dari belakang, ada selangnya masuk ke tabung, ini ke sabun dan softener, dia akan keluar. Dan dia ada sensor airnya. Ketika airnya udah dirasa cukup nih, misal segini dari sensornya, dia akan mati, nggak mungkin ngisi air lagi. Di sini ada solenoid itu dia akan nutup, jadi nggak akan isi lagi. Terus nanti dia nyuci, langkah satu pasti nyuci. Setelah selesai nyuci, kira-kira 15 menit mungkin ya, tergantung dari opsi menunya. Tiap menu beda-beda soalnya. Dia akan buang, otomatis buangnya. Jadi teman-teman nggak perlu mencet apa-apa lagi, dia akan otomatis buang. Yang kedua, dia akan ngisi air lagi untuk pembilasan. Dan biasanya mesin cuci satu tabung itu pembilasannya 2 kali teman-teman. Jadi setelah bilas, kok ini bilas lagi Mas? Ya memang prosesnya rata-rata 2 kali pembilasan. Baru yang terakhir dia akan melakukan spin atau pengeringan. Note ya teman-teman, ada beberapa seri terutama yang premium itu bisa bilasnya sampai berkali-kali. Ini ada di kolom komentar beberapa mungkin, Mas kok mesin cuciku bilas lagi nggak selesai sampai badan lagi ya. Itu karena apa? Biasanya teman-teman di rumah ngasih sabunnya itu terlalu banyak. Itu yang seri premium seperti contoh ini. Ini seri premium. Ketika dia sabunnya terlalu banyak, dia akan ngesensor, ada tambahan sensor busa. Jadi kalau masih ada busanya, berarti belum bersih dong. Masih ada ninggal sisa deterjen atau residu, dia akan bilas lagi. Dan nanti masih ada sabunnya, dia bilas lagi. Khusus seri-seri premium memang dia bisa ngedetek pembilasannya. Bahkan untuk tingkat pencuciannya, tingkat pengeringannya, dia bisa ada sensor waktunya juga. Cepat dan lambatnya, waktu yang diperlukan. Itu yang satu. Jadi kalau bisa, sabun yang dikasihkan ke mesin cuci otomatis itu sedikit aja. Ini di note teman-teman. Karena sabun sekarang itu udah otomatis rendah busa. Ya memang sih kadang kita berpikir, nek ora muntuk atau enggak berbusa, enggak marem bahasa Jawanya ya. Tapi sedikit aja, seperti itu udah bersih. Terus lagi, banyak lagi keluhan itu paling banyak di sosial media manapun. Mas, saya beli mesin cuci satu tabung pintu depan, merek apapun ya. Itu gludak-gludak jalan-jalan. Ada 2 kemungkinan nih. Kemungkinan satu, tempatnya nggak stabil. Atau kemungkinan kedua, ini malah yang paling sering biasanya. Jadi kalau yang mesin cuci satu tabung kayak gini, itu memang ada instalasinya. Contoh kayak gini, kita kasih contoh langsung aja barangnya. Di bagian belakang pada mesin cuci satu tabung itu ada baut seperti ini. Ini jumlahnya 4, kanan 2, kiri 2, tergantung mereknya. Ini nanti dilepas semua. Fungsi baut ini buat mengunci tabungnya dalam itu biar nggak guncang saat pengiriman, entah dari luar negeri ke Indonesia, dari Indonesia Jakarta ke rumah konsumen. Tapi kalau udah sampai rumah konsumen harus dilepas biar ketika tabungnya muter, bodinya nggak ikut keangkat, jadi ikut getar-getar. Itu harus dilepas. Jadi kalau teman-teman yang punya
keluhan mesin cucinya jalan-jalan, coba cek bagian belakangnya. Harusnya udah nggak ada bautnya. Pertanyaan nanti kalau dilepas bautnya, Mas nanti bautnya dilepas bolong dong. Nah, nggak usah khawatir teman-teman. Untuk semua mesin cuci front loading, merek apapun, itu pasti akan dilengkapi dengan penutup kayak gini. Temukan di dalam tabungnya. Yang beli-beli baru mesti ada kayak gini. Ini buat ini apa namanya? Biar belakangnya nggak lubang. Ini emang udah disediakan dari pabrik, semua merek. Gitu. Terus bisa juga karena mungkin masuk pakaiannya juga terlalu banyak. Contoh nih, ini kita pakai contoh 11 kilo. Kita nggak mungkin masukin pakaian di dalam 11 kilo juga kan. Paling ya mungkin 5 kilo atau sekian lah anggaplah. Nggak mungkin 11 kilo karena masih ada air. Nah, estimasinya kadang tuh ada pakaian segini 5 kilo, ada segini 5 kilo. Tergantung jenis kainnya. Berarti kita harus beli timbangan. Oh enggak perlu. Malah ribet nanti. Dikira-kira aja, kita masukin pakaian tadi ke tabungnya, paling enggak 3/4 dari ketinggian tabungnya. Biar ada space atau ruang buat dia banting. Jadi mesin cuci kan dia banting nih. Lah kalau kita masukin penuh banget, satu pasti berat. Yang kedua, ini nggak mungkin bisa banting. Otomatis nggak mungkin bersih pakaiannya di dalam. Dan tidak mungkin bisa kering, karena waktu spin, dia cuma pakaian-pakaian basah di dalam, nggak ada rongga udaranya. Nah itu pasti kalau keberatan bisa jalan-jalan. Yang kedua, nggak bersih dan nggak kering. Itu keluhan yang sering ditanyakan teman-teman juga. Kok saya pakai mesin cuci ini, saya nggak bisa kering ya mas ya, spinnya. Walaupun dalam kutip keringnya 75%, tapi nggak sampai segitu juga. Karena mungkin pakainya terlalu banyak. Mas kok nggak bersih ya mas ya? Karena nyucinya terlalu banyak juga. Sabunnya tetap sedikit aja, walaupun pakaiannya 3/4 dari tabung. Terus ada lagi teman-teman, banyak yang tanya, Mas cara pakai mesin cuci satu tabung merek A, merek Z, ini gimana toh? Sebenarnya pada dasarnya, hampir semua merek tuh rata-rata hampir sama ya, cara tombol-tombol atau menunya. Contoh kita pakai yang top loading dulu. Ini, kita yang top loading dulu ya teman-teman. Ini kita kasih contoh yang mereknya Panasonic. Tapi nanti untuk setiap merek rata-rata hampir sama. Nah, kalau kita nyuci, ini kita bisa langsung start. Dia otomatis nyuci, bilas, kering, selesai. Dengan timbangan otomatis menyesuaikan pakaiannya. Tapi kalau mau spesifikasinya lebih detail lagi, kita pilih program ini. Sampai dia nyala di ini, gambar kaos nih. Terjemahnya ada di kanan ini. Normal. Ini normal itu dia ya harian itu. Dengan waktu 42 menit. Itu dia waktunya menyesuaikan tergantung menunya. Coba kita ganti menu. Ini gambar bulu, delicate. Itu mungkin ke bahan yang lebih lembut, soft, katun. Dia 46 menit. Karena lebih lambat cara nyucinya. Ini ada lagi denim. Denim itu kayak heavy ya, atau mungkin jeans, atau mungkin jaket-jaket besar. Dia lebih kuat, strong. Baby care atau baju bayi. Kita pencet lagi. Dia akan kedip-kedip. Namanya adalah intensif. Itu adalah seperti menu normal, tapi kotor banget. Makanya gambar baju dicoret-coret. Nanti di beberapa merek lain itu kurang lebih hampir sama. Blanket atau gambar selimut, ini buat handuk dan semacamnya. Nah, ini yang sering dipakai untuk harian juga. Ini semua merek, hampir semua merek ada pasti. Gambar waktu cepat, speedy. Dia cuma 17 menit. Tapi dengan catatan teman-teman, jangan nyuci banyak-banyak pakai menu speedy ini. Paling ya kapasitas 3 kilo, under 5 kilo lah. Karena dia cepat banget nyucinya. Ini fungsinya misalnya baju satu setel, besok mau segera dipakai, cuma itu yang dicuci, biar listriknya irit sama airnya irit. Oke, kita pakai ini. Cepat selesai, cepat diangin-angin, udah selesai. Nah, nanti perawatan juga perlu ada tap clean. Di hampir semua merek nanti juga pasti udah dilengkapi dengan tap clean. Tap clean itu adalah pembersih tabung. Untuk membersihkan tabungnya, cuci kosong aja teman-teman, nggak usah pakai isi dalam-dalaman yang lain. Nah ini untuk pencucian. Kalau nih, Mas saya punya mesin cuci, saya mau spin aja, mau ngeringin, bisa. Nyalakan, langsung mencet spin. Nanti di merek mesin cuci lain mungkin ada yang di sebelah kiri, ada yang tengah, ada yang kanan. Intinya langsung spin. Langsung mencet spin, langsung di start. Dia akan nge-spin sendiri. Terus untuk kategori front loading, lah ini emang agak sedikit lebih detail lagi ya cara pemakaiannya dibandingkan yang top loading. Karena apa? Front loading itu pasti dilengkapi dengan air panas. Fungsinya memang lebih higienis sih, baju, pakaian, tapi imbasnya wattnya pasti di angka 1300 up pasti itu. Makanya kalau orang-orang yang punya front loading selama ini pasti dimatikan air panasnya. Kayak gini contoh. Menyalakan, dia udah nyala. Yang penting sabun udah masuk, pakaian udah masuk, kita pilih menu. Ini katun, baju-baju yang mungkin halus, lembut.
sebelum kita nyalakan start, misalnya kita mau pakai mode kartun nih, kita geser ke sini dulu panel. Ini ada temperatur. Semua merek nanti pasti ada temperaturnya juga. Hampir 99% mesin cuci front loading pakai temperatur. Ini dibikin 0, cold. Jadi dia nanti akan mencuci dengan air dingin atau air yang dari keran masuk langsung. Tapi kalau kita nyala 30 derajat misal nih, 30 derajat sampai mungkin 90 derajat, itu wattnya sama. Yang bikin beda cuma waktunya lebih lama buat memanaskan air. Menu lain, daily. Jadi misalnya kita harian pakai daily, jangan lupa sebelum di start pastikan ini mati dulu. Cool. Ada menu selanjutnya, sintetik. Ini kain-kain khusus ya teman-teman, yang ada perawatan khusus sintetik. Lanjut, delicates. Delicates itu mungkin kain-kain kayak baju halus atau mungkin kaos-kaos biasa yang lebih lembut, cenderung lebih lembut. Bedding atau bed cover atau handuk, spray semacamnya. Cotton plus, ini seperti baju cotton yang butuh perawatan lebih. Terus ada lagi, kita ke atas nih sebelum yang menu bawah. Active. Active itu nanti ada dua jenis, active speed dan rapid speed. Ini hampir sama sih, intinya cuma beda di waktu aja. Rapid atau speed wash itu nanti di 15 menit, kalau aktif itu 38 menit. Hampir semua merek nanti ada juga. Shock, jadi beberapa merek itu mesin front loadingnya bisa buat ngerendam juga. Nanti kalau ada yang ditanyakan yang kurang jelas bisa di kolom komentar di bawah teman-teman. Mungkin menu ini buat apa, menu ini buat apa. Nah kebetulan kita di sini pakai merek Panasonic, ini ada menu yang nggak ada di merek lain. Alergi, mood, all sauce, color and sleeve. Ini khusus nih, menu khusus. Jadi benar-benar perawatan yang lebih buat baju kita biar nggak alergi atau mungkin lumpur atau mungkin kena saus atau mungkin kena kerahnya yang benar-benar kotor. Ini memang benar-benar bersih. Tapi kenapa dia warna merah? Air panas, karena dia menggunakan air panas. Terus kalau mau spin only bisa nggak mas di mesin cuci front loading? Bisa. Nanti beberapa merek atau brand itu dia ada di sini langsung tulisannya spin. Dia berarti ngeringin aja, atau spin and rinse. Spin sambil ini sekalian pembilasan. Kalau di sini yang nggak ada tulisannya di sini, biasanya letaknya di sini. Mode. Kita pencet mode. Di sini ada logo. Ini nyuci. Kita pencet lagi. Ini bilas, pembilasan saja. Kita pencet lagi. Nah ini gambar muter-muter ini kan artinya spin. Dia cuma muter-muter aja. Buat mengeringin aja. Nanti bisa pakai menu mode yang gambarnya ini. Satu lagi yang terakhir nih, bagi teman-teman yang beli mesin cuci nggak bisa masang selangnya. Rata-rata hampir semua merek mesin cuci, kecuali yang seri-seri premium ya, mesti selangnya pakai selang inlet kayak gini. Semua merek sama. Ini masuk ke belakang mesin cuci, cuma diputar aja. Nah, yang ini yang sering keluhan adalah bocor atau airnya netes ke keran. Kebetulan kita nggak ada keran di sini. Misal nih keran nih, kita jangan langsung ini dilepas. Biasanya kan ini baut ini dilepas, kita masukin keran, terus dikencengin bautnya. Itu keliru teman-teman. Karena apa? Yang masuk kerannya cuma secuil gini tok. Caranya gini, ini ditarik bawah dulu, lepas. Ini ada gouternya kan, lepas gini. Ini benar-benar lepas dulu. Terus kita putar ke kiri atau berlawanan jarum jam ya kalau melepas. Kalau masang searah jarum jam, dilepas. Komponen dalamnya tuh kayak gini. Sebenarnya nggak perlu dicopot sih, cuma ini saya kasih lihat aja kayak gini. Nah ini kita pasang lagi aja. Nanti kalau ngelepas jangan sampai ini copot. Nah ini sekiranya udah, kalau dikendorin dia kan akan lebih dalam. Jadi ujung kerannya tuh masuknya lebih dalam. Dia udah masuk, ini dikunci, di lock semua. Oke, udah dikunci. Setelah kerannya tergigit oleh ini bautnya ini, yang bawah ini kita putar gini, dikencengin. Ya jadi otomatis bawahnya akan naik ke atas. Buat dorong kerannya ini biar bener-bener nggak bocor. Karena di sini ada silnya hitam itu buat nekan pinggiran kerannya. Paham nggak teman-teman maksud saya? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya ulangi. Ini dilepas dulu, dikendorin sampai bener-bener dalam, masukin sini. Ini dikencengin, set, baru ini dikencengin gini. Itu nanti pasti nggak akan bocor. Karena bener-bener kenceng masangnya. Setelah itu baru kita ini set. Dah, ini selesai. Jadi cara pasangnya kayak gitu, biar nggak ada keluhan komplain bocor atau ngerembes, netes. Kurang lebih seperti itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang keluhan seputar mesin cuci dan perawatan. Nanti kalau ada yang lain-lain bisa di kolom komentar di bawah, pasti akan kita jawab.
Atau mungkin kalau ada pertanyaan, Mas request ini, request yang lain, ini itu, nanti bisa kita pasti akan jawab satu persatu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu mungkin, Mas ini gini, nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten berikutnya. See you, Candi Elektronik termurah dan terpercaya. Elektronik, jadi candi elektronik.